Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil ghafuri zur rahmah, lahu sifatun qadimatun azimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul jalalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mahmudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zatiyah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir, ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa masih melimpahkan anugerah serta karunia-karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis Dalailul Quran untuk melaksanakan pengajian rutinan kita menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya mulai daripada malam ini hingga di yaumil akhirah. Tentunya kita sebagai umat beliau, kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua nah hadir ima sabornginon, terlebih-lebih sahibul bait dohot keluargana, nah sama-sama dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sabornginon ita pengajian sundiana biasa ima tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi. Kemudian naron setelah pengajian ita membaca amal-amalan berupa kiriman doa imatu orang tua ni almarhum jamaah ta salah satu ngandung para jodoh dipanggil ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nian doa tanaron kirim-kiriman amal ibadah tai sampai tu beliau, Allah ampuni dosana, Allah tempatkan di sebaik-baik tempatna, amin. Namun dalam hal ini ita jolo ita utamoon ima mangkaji tafsir Al-Qur'anon angsulang ketinggalan kajian tanaon. Namun sebelumnya mari sama-sama kita marniat tu Allah subhanahu wa ta'ala ansaulang sia-sia ima jugub tadi majelis ta'liman. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Kahfi, yaitu pada ayat yang ke-55. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin wa yujadilul ladhina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Ayat 55 sampai dengan ayat 59. Yang sekira-kira arti daripada ayat itu ialah dan tidak ada yang menghalangi manusia itu untuk beriman kepada Allah ketika telah datang kepada mereka petunjuk, yaitu Al-Quran, dan meminta ampun mereka kepada Tuhan mereka, melainkan bahwa datang kepada mereka hukum yang terdahulu atau datang kepada mereka azab yang nyata. Dan tidaklah kami utus rasul-rasul itu melainkan membawa kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan sebagai peringatan kepada orang-orang kafir. Namun mereka membantah, orang-orang kafir membantah dengan cara yang batil agar mereka melenyapkan yang hak dan menjadikan mereka ayat-ayatku dan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka sebagai olok-olokan. Dan siapakah yang paling zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan melupakan ia apa-apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya daripada maksiat dan kekafiran. Sesungguhnya kami tutup atas hati mereka itu untuk memahami Al-Quran, dan pada telinga-telinga mereka itu ada sumbatan. Sekalipun kamu Muhammad mengajak mereka kepada petunjuk, maka tidaklah mendapat petunjuk mereka selama-lamanya. Dan Tuhanmu Maha Pengampun yang memiliki kasih sayang. Jikalau menghendaki ia menyiksa mereka di dunia dengan perbuatan mereka, niscaya ia akan menyegerakan siksa itu atas mereka. Namun bagi mereka ada waktu, yaitu pada hari kiamat, yang tidak mereka temukan daripada selain Allah tempat berlindung. Dan penduduk negeri itu kami binasakan mereka tatkala mereka zalim, berbuat zalim, dan kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Jadi ima kira-kira arti ini ayat naita bacaan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang bahaya bagi orang-orang yang tidak memperdulikan ajarannya, yaitu Al-Quran. Karena jelas kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam ayaton tidak sempurna iman salah seorang itu sebelum ia percaya dan yakin kepada ayat-ayat suci Al-Quran, isi daripada Al-Quran. Makanya anggur rukun imani adong ono. Imani lokon percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk datangnya dari Allah. Anggona ono mondope iman di sada-sada alaki indah sempurna. Anggojat sampai ya di ayat naona. Harana dong tambahanna, yaitu iman mujmal dan iman mufassal. Harus yakin kepada mujmal, harus yakin kepada mufassal. Mujmal adalah isi daripada ayat-ayat Al-Quran, wajib kita yakini.
kon mariman do tadi sih anggo na mariman tu kitab na sa jodoh yakin doho Quran diturunkan Allah yakin tapi indah yakin ya isi Al-Quran berarti belum sempurna iman ini ya. Karena idokon Allah dalam Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Paling rendah penyakit adalah penyakit gelisah dohot marsa. Jadi Al-Quran ma obat ni marsa, obat ni gelisah. Karena sifat sebagai obat wa rahmatan lil mu'minin sebagai rahmat bagi alak-alak na beriman. Ini mesti peringatkan Allah dison isi-isi na so yakin tu Al-Qur'ani nangkan siksang ku manusia inda man dapat bertunjuk ya. Bo beson jiben ko Muhammad memperingati sada-sada umat ni anggo na so yakin doyan na yoban ni tertutup ate-ate niya tersumbat telinga niya ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kena yakin kita kepada iman mufassal, iman mujmal. Nah itu pun iman mufassal yakin dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling kita tambahi 2 naik 8 jadina. Nah yakin kita, nah wajib kita percaya sian keimanan ta, kita tanongkon dia tenta anseulang tergolong kita alak-alak naman dapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Subarui dokon masada-sada alaki amanu ya ayyuhalladzina amanu hei alak-alak na beriman palaning Tuhan dot meitai anggo yakin meitana onan iman mufassal dot iman mujmal. Kemudian dijelaskan oleh para ulama ta sebab seseorang itu tertutup hatinya kepada Allah, tertutup hatinya memahami Al-Qur'an, tertutup tersumbat telinganya mendengarkan ayat suci Al-Quran disebabkan karena maksiat kepada Allah. On maya penyebabnya so golap ati-atenta, so indah dong sinar ni ati-atenta, bahat kabut di ati-atenta, harana adong dosa naita berbu. Anggo jabat do ias dosai ditaubati maka bersinar kembali ati-atina tertutupi, ati-atina bonapi. Karena idokon para ulama satu maksiat yang kita perbuat tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka bahayanya ada 10 macam. Pun hebatna. Sada 2 maksiat bahayana 10 macam. Sada maksiat kita perbuat. Nah pertama suhtullah, Allah murka kepada kita. Jadi pada maksiat kita bahayana murka Tuhan. Indah jawab ruangnya baik deita. Sunjie beta baik indah jawab berwani anggo indah ita taubati dosa anggo indah ita taubati maksiati suhtullah murka Allah kepada kita. Napaduana farroha iblis aduwah membuat senang iblis musuh kita. Bahaya daripada maksiat kita lakukan. Misalkan kita tinggalkan sembahyang sawaktu job berwani iblis boyak berwani Tuhan. Napatuluna ba'idun minal jannah jauh bayo isian sarugo napaupatna qaribun minan nar donok bayo isian api neraka. Bahaya daripada satu maksiat belum 2 maksiat todo 4 bahkan maksiat-maksiat besar. Napa di mana yunajjisu nafsahu menajisi dirinya sendiri mengkotori dirinya sendiri. On mabahaya ni maksiati. Jadi palamar maksiat kalagi indah saleh tadokon najis karena mengkotori dirinya sendiri iya. Pala tawassul kita tafakkur kita di atas sumbayang tai sajadahi dokon madirimu najis doa ya Tuhanku bahat ubain maksiat ela manajis sian badan kon so taubati dosa-dosa kon. Karena mandung yunajjisu nafsahu may najisi iya dirinya. On mabahaya nomor 5. Bahaya nomor 6 idzaul hafazah. On hati-hati itu menyakiti malaikat hafazah na adong isekeliling tau. Naman jago itu. Setiap sada hamba adong hafazahna. Setiap sada manusia adong hafazahna. Jadi maksiati dokon ulama berbau busuk. Maka malaikat hafazah ini terganggu untuk menjaga kita dengan maksiat itu. Bau saja ilala alai. Ay masukan ombo aso din nabahatan ulala masalah hidupi
inda dong panjagomu ipadauho malaikat hafazu isian dirimu sunjia cara padauna maksiat sajo ita ang boleh ita tinggalkan sajo sumbayangi mandao malaikat hafazu muabbawi dadaya hindaraya manjago ita. Jadi menyakiti malaikatnya Allah, menyakiti malaikat penjaga kita sendiri. Menghujat menyakiti malaikat, kamar tambah musyidu dosa, tak mandung mardosa, menyakiti malaikat musyidu kita. Bahaya satu maksiat yang tidak ditaubati kepada Allah. Kemudian napa pituna as-sabiqu mana paling kita khawatirkan, harus kita jauhi. Ahzanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat sedih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didokon para ulama, barang siapa yang membuat sedih hati Nabi, maka tidak ada jalan baginya menuju surga dan syafaat Nabi. Angkon dai gembiraun hati-hati ni Nabi, karena setiap sekali seminggu amal ibadah manusia itu dilaporkan kepada Rasulullah pada hari Isnin. Hari Sinayan dilaporkan itu Nabi minta, ya Rasulullah, on ma'amal ibadah ni umatmu namar golar Irfan Sakti Nasution. Soalnya ma'amal ibadah ni ya. Ang bodong isi maksiat sedih hati Nabi. Ang jabat sedih hati Nabi, mandau menabi sian kita. Ulang sampai tabain sedih hati di Rasulullah. On mana paling bahaya sian nasa puluhan, menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ia dona menguban Al-Qur'anun dihita, nama nuntun kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. As-saminu yang kedelapan, khiyanatul muslimin, mengkhianati orang-orang muslim. Contohnya pada jadi imam sumbayang ya, namar maksiat dobayoi anggu itaboto na pasik ya makruh kita mengikuti na ay masudokon mengkhianati alakna muslim. Ari-arion berdosa, ari-arion berbuat kejahatan, maksiat, kemudian jadi imam masjid, kemudian jadi khatib, padahal maksiatnya nasui taubatinya itu Allah. Khianatul muslimin, mengkhianati makmumi jamaah-jamaah. Ulang sampai tak berkhianat. Kemudian at-tasi'u yang ke-9, ihzanu aqaribihi fil kubur. Tahun manangkin terjadi di salah satu jamaah tombok, membuat sedih kerabat-kerabatnya di dalam kubur. Bala orang tua ni badang para jolo mengidong mohop ndadong orang tua be sada maksiat ita lakuan sedih ia ibakasan kubur. Membuat sedih hati-hati. Atau misalnya sudah ronta, atau misalnya anak tamandung di bakasan kubur, bermaksiat kita indai tak taubat itu Allah sedih ia harana nida alai dekari jonta ari-arion. Ilaporkan Allah Ta'ala ditualai adong malaikat na khusus manguban amal itu si songonon perbuatan si pulan, songonon perbuatan si pulan, sedih hati-hati nalai, sedih perasaan nalai di bakasan kubur. Mandung kita berkhianat orang-orang muslim, membuat sedih hati Nabi, membuat sedih musyidu kerabat-kerabat niba di bakasan kubur. Makanya jauhi maksiat itu. Imaso kita pakai ilmu ni Luqmanul Hakim. Kita orang-orang tuaon ngas binoto pendek umur ta, kita tong adong anak ta, ilayan Allah kita keturunan alhamdulillah. Jadi meninggalkan keturunan kita, suatu saat meninggal kita, berarti keturunan tahun setiap maksiat kalai sedih maita. Sedih maita. Kita pakai ilmu ni Luqmanul Hakim. Ahamaning Luqmanul Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah. Ittaqullah. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, aku berwasiat kepadamu, takwalah kepada Allah, jangan sekutukan Allah, berbuatlah kebaikan, jauhi kejahatan. Anggo jabat ning Luqmanul Hakim mandung marwasiat kita, maka indah mendapat kesedihan kita pada seandainya berbuat dosa anak-anak. Jadi dong dita keselamatan daripada nana. Tetapi harus ada kata-kata wasiat. Wasiat kon maju anakku bahaso takwa untuk Allah. Harana manusia bolarna nggak mungkin nasumar dosa itabe. Adong dosa sotik, adong dosa sada, mandung menjadi sedih adai. Jadi on kita wasiat untuk keturunan tahun anso takwa alaitu Allah sehingga itabe inda dong sedih tabe, inda dihukumi Allah Ta'ala itabe, inda isiksa itabe di bakasan kubur dengan perasaan sedih. Harana mandung iwasiat kon tu alai. On hebatna Luqmanul Hakim sehingga masuk di bakasan Al-Quran surah Luqman. Ilmu dia dong yang luar biasa.
iwasiatkon ningia takwai, iwasiatkon ningia solati, dot kebaikan itu keturunan. Kemudian yang terakhir al-ashir yang ke-10, bahaya atau dampak daripada maksiat yang kita perbuat yang kita tidak taubati kepada Allah, yaitu jalbul bala, menarik datangnya bala. Al-bala idza nazala amma, bala itu apabila Allah turunkan menyeluruh isi orang. Baik yang beriman, baik yang alim, baik ulamanya, baik yang solih, terkena musibah. Makanya dampak daripada satu maksiat yang kita perbuat, orang lain pun yang alim terkena daripada bala tersebut. Maaf, musim penyakit corona bisa jadi bala daripada Allah, dampak karena perbuatan maksiat kita kepada Allah. Mungkin satu dosa, dua dosa, tiga dosa yang diperbuat oleh orang lain, dampaknya menyeluruh. Karena al-bala idza nazala amma, bala itu kalau turun menyeluruh. Jadi ulang kita salawat kalak, ulang kita salawat alak nasi, salahkanlah diri sendiri. Ya Allah, audona maksiati, anso malu ita mantaubatina tu Allah Ta'ala, so terhindar kita daripada jalbul bala, menarik datangnya bala. Jadi nama mengundang deh, sumbayang subuh itinggal pun mengundang bala, sumbayang isya itinggal pun mengundang bala, silaturahim iputuskot mengundang bala. Oh, menedokot bahaya daripada satu maksiat. Imanangkin so tertutup hati-hati ni manusiai harana adong na maksiat di dalam hati-hatinya. Pon hikmah na pertama. Kemudian hikmah na kedua na di ayat na terakhir Allah menutup wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Tuhanmu itu Maha Pengampun dan memiliki kasih sayang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah pengampun, memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya yang mau mentaubati dosanya, yang ingin bertaubat kepada Allah, Allah berikan kasih sayangnya. Karena napudua non kasih sayang, kasih sayang kita tuh makhluk, kasih sayangi makhluk kita. Kasih sayang kita tuh Allah, kasih sayangi Allah Ta'ala kita. Qala Ma'ruf al-Karhi, berkata Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhiyon adalah salah satu daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masyhur pendapat daripada ulama adong opat waliullah. Nah, bisa beraktivitas seperti orang yang hidup walaupun sudah mati. Bisa alay lupa songon kita, sembayang kalay bisa, mengunjungi kaum nalay bisa, adong opat wali. Nah, pertama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kedua na Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Karhi. Pon mana kita mandokon lagi obarna. Nah, patuluna Asy-Syaikh Aqil Al-Manbaji. Nah, paopat na Asy-Syaikh Hayat bin Qais Al-Harudi. Yang empat wali ini bisa beraktivitas seperti orang yang hidup walaupun sudah mati, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi berkata Ma'ruf al-Karhi, salah satu daripada wali kita, man qala kulla yawmin Allahumma arham ummata Muhammad kataballahu minal abadal. Barang siapa yang mengucap setiap hari Allahumma arham ummata Muhammad, maka Allah akan menggolongkan ia daripada wali-wali abada. Jadi sekali kita baca kalimat imasukkan Allah kita tongkinai di akhirat dohot kelompok wali-wali abdal bola. Karena wali rajana Gausul A'zam itu dunia abdal. Dikelompokkan kita bersama dengan wali-wali abdal. Sekali dibaca Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, kasihi dan sayangilah seluruh umat Muhammad. Jabat dawui bain doa songonon, kasih sayangi mah ya Allah seluruh umat Muhammad, iba benangkan dikasih sayangi Allah meh. Job merwani alak jiba, job merwani makhlukon dihiba, dikasih sayangi makhluk maiba, dikasih sayangi orang tua niba maiba, dikasih sayangi Rasulullah maiba, dikasih sayangi Allah maiba. Sakali do cuman setiobari. Allahumma arham ummata Muhammad. Sadarion salos. Ancokot musik ulang korupa. Allahumma arham ummata Muhammad. Bala orang sopan italala tambah dohot sayyidina. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad.
Hai sosopan pagulan ni. Aon manakit kasih sayang ni Allah Ta'ala sedikit contoh bentuk ni kasih sayang ni Allah. Sakali kita baca Allah golongkan dengan wali-wali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kasih sayang Allah Ta'ala yang lain lebih luas daripada itu. Masya Allah, lebih luas lebih daripada golongan-golongan abdah. Aima sodoah tapi Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan kasih sayangilah keduanya. Berarti kan tu orang tua penai doahkon do kasih sayang. Asu umat darai taman doahkon. Allahumma arham ummatan Muhammad. Nah, makanya kita semampunta mengamalkan nedokon ni imanakin waliullah ma'ruf al-karafi, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anso mendapot tong kinai tempat di sisi Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin inilah yang dapat disampaikan daripada tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah berikan kita berkah dan rahmatnya, menjadi manfaat ilmu dan berkah daripada amal ibadah kita, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita sambung ina ayatna paunong puluna kisah ni Nabi Musa dohot Nabi Khidir. Namun sebelum kita doa, mari kita membaca amal-amalan imatu almarhum orang tua di jamaah. Astaghfirullahaladzim.